diselenggarakan secara elektronik akan segera dimulai. Para pihak diminta mengaktifkan mode video dan menonaktifkan mode bicara. Majelis Komisioner akan memulai sidang secara konferensi. Hadirin dimohon berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sidang sengketa informasi dengan nomor register 045 garing 10 garing 9 Romawi garing KIP garis datar PS garing 2009 antara T. Mulyadi sebagai pemohon terhadap Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai termohon yang diselenggarakan secara elektronik. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Skor dicabut. Sebelum dimulai sidang ini, saya akan pastikan apakah para pihak telah hadir. Untuk pemohon, apakah telah hadir? Ya, ada. Sudah. Sudah ya. Baik, terima kasih. Berikutnya untuk termohon atau kuasanya, apakah telah hadir? Hadir majelis. Oke, terima kasih. Bapak, Ibu, termohon dan pemohon, kami mohon maaf ya, mestinya sidang pada hari ini dengan agenda pembacaan putusan dijadwalkan pada pukul 10 WIB ya. Karena kami tadi ada menggelar rapat tertutup terkait dengan sengketa informasi dan putusan, termasuk putusan yang akan kami bacakan pada hari ini, sehingga sidang tertunda. Itu kami mohon maaf. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan bacakan putusan ya. Mohon pemohon termohon dapat mendengar dengan seksama. Baik, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, putusan nomor 045 garing 9 Romawi garing KIP garis datar PS garing 2019. 1. Identitas. 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 045 garing 9 Romawi garing KIP garis datar PS garing 2019 yang diajukan oleh nama T. Mulyadi, alamat Sariwangi Indah 4 garing 3 RT 005 RW 008 Sariwangi Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alamat Jalan Dr. Wahidin nomor 1 Jakarta yang pada persidangan secara elektronik diwakili oleh Tio Serefina Sihaan dan kawan-kawan, sebagaimana dalam surat kuasa nomor SKU garis datar 1 garing SJ garing 2020 dari Rahayu Puspasari, AN Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 10 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah memeriksa surat-surat pemohon, telah mendengar keterangan termohon, dan telah memeriksa surat-surat termohon. 2. Duduk perkara. A. Pendahuluan. 2.1
bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 26 September 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 26 September 2019 dengan registrasi sengketa nomor 045-9-KIP-PS-PS-2019. Kronologi 2.2. Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui formulir permohonan informasi publik pada tanggal 19 Juni 2019 dengan nomor pendaftaran pada Kementerian Keuangan 250-PPID.KK.2019. Adapun informasi yang diminta yaitu permohonan salinan peraturan Ketua Bapepam garis datar LK nomor KAP garis datar 04.BL/2006 dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP garis datar 159/BL/2007. 2.3. Bahwa termohon menyampaikan jawaban kepada pemohon tertanggal 28 Juni 2019 yang dikirim kepada pemohon tertanggal 1 Juli 2019 pukul 09.37 melalui email yang menyatakan bahwa informasi mengenai salinan peraturan Ketua Bapepam LK nomor KAP 04.BL/2006 dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 159/BL/2007 tidak tersedia karena salinan peraturan dan keputusan dimaksud tidak terdapat dalam pengolahan arsip Kementerian Keuangan. 2.4. Bahwa pemohon kemudian mengajukan surat keberatan bertanggal 24 Agustus 2019 ditujukan kepada atasan PPID Kementerian Keuangan dan diterima pada tanggal 26 Agustus 2019. 2.5. Bahwa termohon menjawab surat keberatan pemohon pada tanggal 9 September 2019 dengan nomor surat S/1217/SJ/2019 yang menyatakan bahwa informasi mengenai salinan peraturan Ketua Bapepam LK nomor KAP 04.BL/2006 dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 159/BL/2007 tidak tersedia karena salinan peraturan dan keputusan dimaksud tidak dikuasai oleh Kementerian Keuangan, melainkan dikuasai oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2.6. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 26 September 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 26 September 2019 dengan registrasi sengketa nomor 045-9-KIP-PS-2019. 2.7. Bahwa terhadap sengketa akuo telah dilakukan persidangan pada tanggal 10 Maret 2020 yang dihadiri para pihak dan 21 Juli 2020 yang dihadiri oleh para pihak. Alasan permohonan 2.8. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat karena pemohon merasa tidak puas dengan tanggapan dari termohon. Alasan atau tujuan permohonan informasi publik 2.9. Pemohon mengajukan permohonan informasi karena untuk memperjelas status atas surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP 105-KM.10/2009 tentang pengesahan atas peraturan dana pensiun dari dana pensiun Bank PNB Niaga tanggal 12 Mei 2009 akan dilanjutkan oleh anggota majelis. Petitum paragraf 2.10. Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa akuo. B. Alat bukti. Keterangan pemohon paragraf 2.11. Menimbang bahwa di persidangan pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut. 1.
bahwa pemohon telah menyampaikan pada sidang tanggal 10 Maret 2020 sesuai akta registrasi nomor 0045-PSI-9-2011 tanggal 26 September 2019 yang tercatat diajukan oleh T. Mulyadi sebagai pemohon, bahwa permohonan sengketa sebenarnya dialamatkan kepada Kementerian Keuangan dan OJK sebagai termohon. 2. Bahwa pemohon menyampaikan permintaan kepada Majelis Komisioner untuk menghadirkan kuasa khusus tambahan dari OJK karena dalam persidangan hanya kuasa khusus Kementerian Keuangan yang hadir. Permintaan ini untuk mengetahui latar belakang sengketa informasi publik, yaitu permintaan atas salinan peraturan Ketua Bapepam nomor Kep 04/BL/2006 tentang pelimpahan sebagian wewenang kepada para pejabat eselon 2 di lingkungan Bapepam LK Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan Menteri Keuangan dan salinan keputusan Ketua Bapepam LK nomor 159/BL/2007. 3. Bahwa pemohon mengetahui pihak termohon, yaitu pihak Kemenkyu dalam persidangan, menyerahkan salinan lembar berita acara kepada MK tentang penyerahan dokumen dari Bapepam LK Departemen Keuangan kepada OJK. 4. Bahwa pemohon menghadiri sidang kedua yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 21 Juli 2020 sesuai panggilan sidang nomor 088-7-KIP/RLS/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang menghadirkan pihak OJK sebagai saksi untuk memberikan kejelasan keberadaan kedua salinan informasi yang diminta pemohon. 5. Bahwa pemohon menyatakan karena keberadaan salinan peraturan nomor Kep 04/BL/2006 dan keputusan nomor Kep 159/BL/2007 merupakan bagian yang disengketakan dan sudah jelas keberadaannya di OJK, maka sebaiknya dapat langsung diserahkan atau diberikan kepada pemohon baik dalam bentuk hard copy dan atau soft copy tanpa harus mengajukan lagi kepada PPD sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena persidangan sengketa informasi di KIP merupakan prosedur yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Surat-surat pemohon, paragraf 2.12. Surat P1, fotokopi KTP atas pemohon. Surat P2, fotokopi formulir permohonan informasi publik nomor 250/BPID-KK/2019 tertanggal 19 Juni 2019 dan seterusnya sampai dengan surat P9, fotokopi surat tanggapan atas keberadaan pemohon dengan nomor surat S 1217/SC/2019 tertanggal 9 September 2019. Keterangan termohon. Paragraf 2.13. Bahwa penjelas menimbang bahwa di persidangan termohon menyatakan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat telah lewat waktu karena permohonan tersebut tercatat dengan register nomor 045-1-KIP/PS/2019, namun pemanggilan atasan PPID Kementerian Keuangan oleh Komisi Informasi Pusat baru dilakukan pada hari Jumat 6 Maret 2020. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, penyelesaian sengketa informasi publik harus dimulai paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diterima. 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, jelas terbukti panggilan sidang atas sengketa informasi publik tersebut telah lewat waktu dan persidangan perkara aku telah melewati jangka waktu 14 hari kerja yang ditetapkan oleh Undang-Undang KIP. 4. Bahwa permohonan informasi publik yang disampaikan pemohon kepada termohon adalah mengenai salinan peraturan Ketua Bapepam LK nomor Kep 04/BL/2006 dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor Kep 159/BL/2007. Permohonan tersebut tercatat dengan nomor pendaftaran 250/PPID.KK/2019 tanggal 19 Juni 2019. Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 7 Yungto ayat 8 Undang-Undang KIP, tanggapan terhadap permohonan informasi publik wajib disampaikan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat berpanjang waktu memberikan jawaban tertulis 7 hari kerja. 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana tersebut di atas, termohon pada tanggal 1 Juli 2019 telah menyampaikan pemberitahuan tertulis nomor pendaftaran
dengan nomor pendaftaran 250 /PPID.KK/2019 kepada pemohon melalui email henidakarnawati@gmail.com sebagaimana email yang tertulis pada formulir permohonan informasi publik, kemudian dikirim ulang kepada pemohon pada tanggal 11 Juli 2019 melalui email tedimul@yahoo.com. 7. Terhadap tanggapan tersebut, pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Kementerian Keuangan melalui surat tertanggal 24 Agustus 2019 yang diterima oleh petugas layanan informasi pada tanggal 30 Agustus 2019 sesuai dengan register keberatan nomor pendaftaran KIB strip 008-PPID.KK/2017 tanggal 30 Agustus 2019. Maaf, 2019 ini ya. 8. Bahwa terhadap keberatan tersebut telah disampaikan surat Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID Kementerian Keuangan nomor S-1217/SD/2019 tertanggal 9 September 2019 mengenai tanggapan atas keberatan informasi publik nomor pendaftaran KIB 008-PPID.KK/2019 yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa salinan peraturan dan surat keputusan dimaksud tidak dikuasai oleh Kementerian Keuangan, melainkan dikuasai oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 ayat 1, Yungto pasal 65 ayat 1, huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Undang-Undang OJK. B. Dalam hal pemohon membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait informasi tersebut agar menghubungi kantor Otoritas Jasa Keuangan. 9. Bahwa sesuai ketentuan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang KIP, batas waktu penyampaian tanggapan atas keberatan adalah 30 hari kerja sejak terimanya keberatan secara tertulis. Mengingat keberatan pemohon diterima pada tanggal 30 Agustus 2019, maka jatuh tempo atas keberatan pemohon adalah 11 Oktober 2019. Dengan demikian, penyampaian tanggapan atas keberatan pemohon pada tanggal 10 September 2019 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP. 10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti termohon telah menanggapi permohonan dan keberatan yang diajukan pemohon sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang KIP. 11. Bahwa sebagaimana telah termohon sampaikan pada proses persidangan sebelumnya, informasi yang dimohonkan pemohon tidak berada pada pengelolaan Kementerian Keuangan karena telah diserah terimakan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 dan pasal 65 ayat 1 huruf B Undang-Undang OJK. 12. Bahwa penyerahan dokumen dimaksud dibuktikan pula dengan adanya berita acara surat serah terima dokumen yang dimiliki dan atau digunakan Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor BAST strip 38-MK.1/2012 tanggal 28 Desember 2012. 13. Bahwa pada proses persidangan tanggal 21 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan saksi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu Saudara Supriyono dan Saudari Ella Komaladewi. Pada proses pemeriksaan tersebut, saksi pada intinya menyatakan hal sebagai berikut. A. Bahwa benar berdasarkan pasal 55 ayat 1 dan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang OJK terdapat proses serah terima dokumen dari Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Serah terima tersebut dilaksanakan melalui berita acara serah terima dokumen yang dimiliki dan atau digunakan Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor BAST strip 38-MK.1/2012 tanggal 28 Desember 2012. B. Bahwa peraturan Ketua Bapom LK nomor Kep 04-BL-2006 dan keputusan Ketua Bapom LK nomor Kep 1559-BL-2007 yang dimintakan oleh pemohon saat ini berada dalam pengelolaan Otoritas Jasa Keuangan. C. Bahwa apabila pemohon memerlukan peraturan Ketua Bapom LK nomor Kep 04-BL-2006 dan keputusan Ketua Bapom LK nomor Kep 159-BL-2007 tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada PPID Otoritas Jasa Keuangan. 14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, jelas terbukti informasi yang dimohonkan oleh pemohon tidak berada pada Kementerian Keuangan, melainkan berada pada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, apabila pemohon memerlukan informasi tersebut, seharusnya pemohon mengajukan permohonan kepada PPID Otoritas Jasa Keuangan, bukan kepada termohon. 15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian jelas terbukti bahwa permohonan informasi publik pemohon berikut keberatannya telah ditanggapi oleh termohon secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15 bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, termohon meminta kepada majelis komisioner yang memeriksa dan memutus perkara akuo untuk memberikan keputusan sebagai berikut: menghentikan penyelesaian perkara sengketa informasi publik nomor 045/9 karena telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 2. Menolak permohonan pemohon. 3. Menyatakan semua tindakan termohon sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Memohon kembali seluruh biaya yang timbul terkait dengan perkara ini. Surat-surat termohon, paragraf 2.14. Bahwa termohon mengajukan surat sebagai berikut: surat T1, surat kuasa khusus nomor SKU strip 1/SJ/2020 tertanggal 10 Maret 2020 dari Rahayu Puspasari atas nama Sekretaris Jenderal selaku atasan PPD pemeriksa atasan PPD Kementerian Keuangan. Surat T2, fotokopi ID dan atau kartu tanda penduduk atas nama penerima kuasa dan seterusnya sampai dengan surat T13, fotokopi surat tanggapan atas pengaduan dari termohon tertanggal 27 September 2019. Keterangan saksi, paragraf 2.15. Menimbang dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik, majelis komisioner memutuskan untuk mendengarkan saksi dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendengarkan keterangan saksi dimaksud pada tanggal 21 Juli 2020 yang diberikan oleh Saudara Supriyono dan Saudari Ela Kussumadewi dan telah disumpah. Bahwa saksi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu Saudara Supriyono di bawah sumpah menjelaskan sebagai berikut. 1. Menyampaikan berdasarkan pasal 55 ayat 1 dan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang OJK terdapat proses serah terima dokumen dari Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Serah terima tersebut dilaksanakan melalui berita acara serah terima dokumen yang dimiliki dan atau digunakan Kementerian Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan nomor BAST 38/MK.1/2012 tanggal 28 Desember 2012. 2. Peraturan Ketua Bapom LK nomor Kep 04/BL/2006 dan keputusan Ketua Bapom LK nomor Kep 159/BL/2007 yang dimiliki oleh pemohon saat ini berada dalam pengelolaan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Bahwa saksi menyatakan apabila pemohon memerlukan peraturan Ketua Bapom LK nomor Kep 04/BL/2006 dan keputusan Ketua Bapom LK nomor Kep 159/BL/2007 tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada PPD Otoritas Jasa Keuangan. 4. Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Keuangan bersama Dewan Komisioner OJK nomor 416 KM/KMK.01/2012 pasal 55 dan pasal 56 bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan kepada OJK adalah untuk dimanfaatkan, dikelola dan dipelihara oleh OJK di mana kepemilikannya masih berada pada Bapom LK Departemen Keuangan. 5. Bahwa saksi menyampaikan karena kepemilikan dokumen tetap menjadi milik Departemen Keuangan, maka manakala pihak Departemen Keuangan memerlukannya dapat meminta setiap saat melalui berbagai media baik formal maupun informal, diantaranya telepon ataupun WhatsApp. 6. Bahwa saksi menyampaikan hubungan permohonan kepada OJK tanpa melalui prosedur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dibalas oleh Direktorat Pelayanan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK yang menyampaikan bahwa salinan yang diminta merupakan keputusan yang berlaku dan mengikat keintegritas institusi sehingga tidak diperkenankan untuk memberikannya kepada pihak eksternal meskipun memiliki salinan dimaksud. Dijelaskan oleh saksi bahwa pihak yang membalas surat permohonan kurang memahami atau mengetahui bahwa salinan dimaksud adalah informasi publik yang dapat diberikan kepada pemohon dan sudah berada dalam pengelolaan PPID OJK. 7. Bahwa saksi menjelaskan bahwa dokumen yang diminta sudah berada dalam pengelolaan PPID OJK sehingga untuk memperolehnya pemohon diminta untuk mengajukan melalui PPID OJK sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota majelis yang lain. Tiga pertimbangan hukum. 3.1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf E dan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Contoh pasal 5 huruf B dan pasal 13 huruf B Aturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. 3.2.
menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perki PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan informasi pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 2. Kewenangan hukum pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat 3.3 menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik junto Perki PPSIP, Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Oleh karena itu, majelis akan mempertimbangkan dua kewenangan tersebut dalam perkara akuo. Kewenangan absolut 3.4 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis, standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. 3.5 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 1 angka 3 Perki 1 tahun 2013 dinyatakan sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3.6 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. 3.7 menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik dinyatakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila A. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau B. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. 3.8 menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, pemohon telah menempuh proses permohonan informasi dan mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat sebagaimana berikut. 1. Bahwa pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui formulir permohonan informasi publik pada tanggal 19 Juni 2019 dengan nomor pendaftaran pada Kementerian Keuangan 250-PPID.KK.2019. Adapun informasi yang diminta itu permohonan salinan peraturan Ketua Bapepam LK nomor Kap/04.BL/2006 dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor Kep/159/BL/2007. 2. Bahwa termohon menyampaikan jawaban kepada pemohon tertanggal 28 Juni 2019 yang dikirim kepada pemohon tertanggal 1 Juli 2019 pukul 9:37 melalui email yang menyatakan bahwa informasi mengenai salinan peraturan Ketua Bapepam LK nomor Kap/04.BL/2006 dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor Kep/159/BL/2007 tidak tersedia. Karena salinan peraturan dan keputusan dimaksud tidak terdapat dalam pengelolaan arsip Kementerian Keuangan. 3. Bahwa pemohon kemudian mengajukan surat keberatan tertanggal 27 Agustus. Saya ulangi. 3. Bahwa pemohon kemudian mengajukan surat keberatan tertanggal 24 Agustus 2019 ditujukan kepada atasan PPID Kementerian Keuangan dan diterima pada tanggal 26 Agustus 2019. 4. Bahwa termohon menjawab surat keberatan pemohon pada tanggal 9 September 2019
dengan surat S-1217-SJ-2019 yang menyatakan bahwa informasi mengenai salinan peraturan Ketua Bapepam LK dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor Kep/159-BL-2007 tidak tersedia karena salinan peraturan dan keputusan dimaksud tidak dikuasai oleh Kementerian Keuangan melainkan dikuasai oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 5. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 26 September 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepenetraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 26 September 2019 dengan registrasi sengketa nomor 045-9-KIP-PS-2019. 3.9. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf 3.4 sampai dalam paragraf 3.8, Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima dan memeriksa dan memutus sengketa advokat. Kewenangan relatif 3.10. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Terbuka Informasi Publik dinyatakan bahwa kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik tingkat provinsi dan atau badan publik tingkat kabupaten kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten kota tersebut belum terbentuk. 3.11. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 Perki PPSIP menyatakan Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat. 3.12. Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 1 PPSIP yang dimaksud dengan badan publik pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh Kementerian, MPR, DPR, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN atau lembaga negara lain di tingkat pusat. 3.13 menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Terbuka Informasi Publik dinyatakan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran pendapatan dan belanja daerah, semua masyarakat dan atau luar negeri. 3.4. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf 3.8, paragraf 3.11 sampai dengan paragraf 3.13, Majelis berpendapat bahwa permohonan ini diajukan pada badan publik tingkat pusat. Dengan demikian, Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa advokat. B. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon. 3.15. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Terbuka Informasi Publik, pemohon informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Terbuka Informasi Publik. Pasal 1 angka 7 Perki 1 PPSIP, pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut pemohon adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 angka 1 huruf A. Angka 1 Perki PPSIP, pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu 1 fotokopi kartu tanda penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah WNI, atau 2 anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menkumham dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal pemohon adalah badan. 3. Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk memberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok. 3.16. Menimbang bahwa apabila permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan oleh orang perorangan warga negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf 3.18, pemohon wajib menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia. 3.17. Pemohon menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemohon telah menyertakan identitas sebagaimana dalam surat P3. Karenanya, Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf 3.18 sampai paragraf 3.19,
pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standing dalam sengketa. C. Kedudukan hukum atau legal standing termohon. 3.18. Menimbang bahwa pasal 1 angka 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan badan publik, ini tidak saya bacakan dan dianggap telah dibacakan ya. 3.19. Menimbang bahwa uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut dalam paragraf 3.10 sampai dengan paragraf 3.17 berlaku mutatis mutandis bagi dalil tentang kedudukan hukum atau legal standing pemohon. 3.20 menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.22 majelis berpendapat termohon memenuhi syarat kedudukan hukum dalam sengketa aku. D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3.21 menimbang bahwa pemohon telah menempuh seluruh permohonan informasi dan mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat bagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.4 bagian kronologi. 3.22 menimbang ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut. Pasal 22 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ayat 1 tidak saya bacakan dan dianggap dibacakan. Ayat 7 tidak saya bacakan dan dianggap telah dibacakan. Ayat 8 Pasal 36 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ayat 1, ayat 2 tidak saya bacakan dan dianggap telah dibacakan. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak dibacakan dan dianggap telah dibacakan. Pasal 5 Perki 1 tahun 2013 penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila A. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan dan keberatan yang diberikan oleh atasan PPID. B. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan pada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja serta sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. Pasal 13 Perki 1 tahun 2013 permohonan diajukan selama-lamanya 14 hari kerja sejak A. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon atau B. Berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. 3.23 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam paragraf 3.8 serta pertimbangan paragraf 3.21, paragraf 3.22, Majelis Komisioner berpendapat oleh karena dalam proses permohonan informasi, pemohon keberatan kepada atasan PPID, Kementerian Keuangan, dan permohonan sengketa informasi publik, maka pemohon memenuhi batas waktu yang ditentukan dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk pasal 13 huruf B Perki PPID. E. Pokok permohonan. 3.24 menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa aku sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara pemohon dan termohon mengenai informasi yang dimohonkan pemohon kepada termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 yakni peraturan Ketua Bapepam LK nomor Kap Strip 04.BL garing 2006 dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor Kap Strip 159 garing BL garing 2007. 3.25 menimbang bahwa terhadap pokok permohonan dalam sengketa aku sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.24 diperoleh fakta sebagai berikut. 1. Bahwa termohon dalam tanggapan tertulis dalam permohonan informasi dan keterangan dalam persidangan menyatakan salinan peraturan dan keputusan dimaksud tidak dikuasai oleh Kementerian Keuangan, melainkan dikuasai oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Bahwa dalam keterangan saksi Saudara Supriyono dari Otoritas Jasa Keuangan yang dihadirkan oleh Majelis Komisioner di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan A. Bahwa benar berdasarkan pasal 55 ayat 1 dan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang OJK terdapat proses serah terima dokumen dari Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Serah terima tersebut dilaksanakan melalui berita acara serah terima dokumen yang dimiliki dan atau digunakan Kementerian Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan nomor BAST strip 38 garing MK.1 garing 2012 tanggal 28 Desember 2012. B. Bahwa peraturan Ketua Bapepam LK nomor Kep strip 04 garing BL garing 2006 dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor Kep strip
159/BL/2007 yang dimintakan oleh pemohon saat ini berada pada pengelolaan otoritas jasa keuangan. C. Bahwa apabila pemohon memerlukan peraturan Ketua Bapepam LK nomor Kep/04/BL/2006 dan keputusan Ketua Bapepam LK nomor Kep/159/BL/2007 tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada PPID Otoritas Jasa Keuangan. 3.26 Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan satu badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi A. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. B. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya. Pasal 22 ayat 7 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan B. Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya, dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta. 3.26 Menimbang sesuai fakta persidangan bahwa informasi AKO merupakan informasi publik yang terbuka. Namun penguasaan dokumen informasi AKO tidak dikuasai oleh pemohon, melainkan dikuasai oleh otoritas jasa keuangan. Bahwa salinan dokumen permohonan informasi pemohon secara fisik dikuasai oleh otoritas jasa keuangan dan selama ini diakses oleh termohon hanya untuk kepentingan internal. 3.27 Menimbang bahwa karena keberadaan salinan peraturan nomor Kep/04/BL/2006 dan keputusan nomor Kep/159/BL/2007 dikuasai oleh OJK dan dikelola dengan struktur kePPID-annya yang berdiri sendiri, maka majelis mempertimbangkan keterangan saksi yang menyanggupi untuk memberikan informasi AKO secepatnya apabila diajukan permohonan melalui PPID OJK. Untuk berikutnya akan dibacakan oleh Ketua Majelis. Baik, saya lanjutkan. 4. Kesimpulan. 4.1. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan. 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan AKO. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa AKO. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa AKO. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang KIP dan Perti PPSIP. 5. Bahwa informasi publik AKO tidak dalam penguasaan termohon. 5. Amar putusan. Memutuskan. 5.1. Menyatakan informasi yang dimohon pemohon sebagaimana terurai dalam paragraf 2.2 merupakan informasi publik yang terbuka. 5.2. Menyatakan informasi publik sebagaimana tersebut dalam paragraf 2.2 tidak dalam penguasaan termohon. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Muhammad Sahyan selaku Ketua merangkap anggota, Arif Adi Kuswardono dan Cecep Suryadi masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu 29 Juli 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 29 Juli 2020 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Anissa Nur Fitrianti sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Muhammad Sahyan, anggota Majelis masing-masing Arif Adi Kuswardono dan Cecep Suryadi, panitia pengganti Anissa Nur Fitrianti. Demikian pembacaan putusan terkait sengketa informasi nomor 045 garing 9 PIP
2019. Sebelum sidang ini saya tutup, saya beri kesempatan anggota majelis. Ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Ketua Majelis. Terkait dengan putusan yang baru saja dibacakan oleh majelis, majelis berharap apa yang diputuskan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama oleh pemohon ya. Karena apa yang terjadi dalam persidangan, informasi yang didapat, keterangan yang diberikan, sebenarnya sudah jelas kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemohon, dan majelis harap ini betul-betul digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh pemohon. Dan terima kasih kepada termohon yang kooperatif selama ini ya, dan juga memberikan keterangan terkait dengan lokasi di mana informasi publik itu berada. Itu saja. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Arief, anggota majelis. Saya berharap agar pemohon dapat menindakkan apa yang disampaikan anggota majelis tadi. Saya pikir demikian pembacaan putusan hari ini. Maka dengan demikian kasus sengketa informasi dengan nomor register 04059-Romawi-PIP-TPS-2019 antara T. Mulyadi terhadap Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Majelis Komisioner meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Untuk salinan putusan akan disampaikan oleh panitera pengganti paling lambat 3 hari kerja setelah pembacaan putusan. Terima kasih.